Di dunia ini ada pemain bola, ada legenda, dan ada Diego Maradona. Bagi jutaan orang, ia bukan sekadar pemain, ia dewa. Tapi di balik semua itu, Maradona adalah manusia, penuh cahaya, tapi juga dikejar bayang-bayang. Ini adalah kisah tentang kejayaan, kejatuhan, dan warisan abadi seorang Diego Armando Maradona. Lahir pada 30 Oktober 1960 di Villa Fiorito, Buenos Aires, Argentina, Maradona kecil tumbuh di tengah kemiskinan. Ayahnya buruh, ibunya ibu rumah tangga. Mereka hidup dalam rumah kecil berdinding seng. Tapi satu hal menyala sejak awal, cintanya pada sepak bola. Di usia 8 tahun, bakatnya ditemukan oleh pelatih lokal. Ia bergabung dengan Argentinos Juniors dan mulai mencuri perhatian dunia. Di usia 15 tahun, ia sudah bermain di tim utama, sebuah keajaiban dari jalanan. Meski tampil memukau, Maradona tidak dipanggil ke tim utama Argentina di Piala Dunia 1978. Pelatih Menotti menganggap dia terlalu muda, tapi Diego tak menyerah. Tahun 1981, ia bergabung dengan Boca Juniors dan langsung membawa klub itu juara. Dunia mulai memperhatikannya. Tahun 1982, Maradona diboyong ke FC Barcelona. Transfer termahal di dunia saat itu. Tapi mimpinya berubah jadi mimpi buruk. Cedera parah, pertengkaran dengan pemain, dan puncaknya, baku hantam di final Copa del Rey melawan Athletic Bilbao. Barcelona tak lagi cocok untuknya. Tapi dari kegagalan itu, datang peluang yang tak terduga. Klub kecil dari Italia, Napoli, mengajaknya bergabung. Di Napoli, Maradona menemukan rumah. Kota miskin di Italia Selatan itu mencintainya seperti dewa. Dan ia membalasnya. Tahun 1987, Napoli menjuarai Serie A untuk pertama kalinya. Ia bukan cuma pemain, ia adalah simbol harapan, kebanggaan, dan perlawanan. Tapi di balik semua kemilau itu, sisi gelap mulai muncul. Ketergantungan pada kokain, hubungan dengan mafia lokal. Maradona mulai kehilangan kendali. Banyak yang bertanya, dari mana datangnya keajaiban Maradona? Jawabannya ada di latihan. Ia sering berlatih juggling dengan bola kecil, buah, bahkan tisu, melatih kontrol dan sentuhan. Kadang tanpa sepatu, untuk memperhalus rasa. Ia terbiasa menggiring bola di ruang sempit sejak kecil, membentuk insting alami untuk melewati lawan. Dia melatih dribbling melawan 4 hingga 5 pemain, bukan untuk menang, tapi untuk berimajinasi. Setelah latihan tim selesai, ia akan tetap tinggal, berlatih tendangan bebas berulang kali, memastikan bola bisa menukik, melengkung, atau berhenti di kaki temannya. Maradona bukan hanya pemain, ia adalah seniman. Piala Dunia 1986, Maradona tampil luar biasa. Melawan Inggris, ia mencetak 2 gol paling ikonik dalam sejarah. Pertama, tangan Tuhan. Kedua, gol abad ini. Satu mewakili kontroversi, satunya lagi kejeniusan murni. Argentina akhirnya juara dunia. Maradona diarak sebagai pahlawan nasional. Tapi puncak itu hanya mempercepat kejatuhannya. Tahun 1991, ia diskors karena doping. Tahun 1994, di Piala Dunia Amerika, ia kembali tersandung kasus serupa. Tubuhnya melemah, kariernya runtuh. Tapi para penggemarnya tetap setia. Mereka tidak hanya mencintai sang pemenang, mereka mencintai manusia yang rapuh. Tak hanya doping, Maradona juga sempat jadi headline dunia karena sejumlah kontroversi. Ia pernah ditangkap di Buenos Aires karena kepemilikan narkoboy, pernah menodongkan senapan angin ke wartawan dari rumahnya, bahkan sempat masuk rumah sakit akibat overdosis. Hubungan gelap dengan mafia Napoli, dugaan penggelapan pajak, hingga anak-anak hasil hubungan di luar nikah yang baru diakui setelah puluhan tahun. Semuanya menjadi bagian dari sisi gelap sang legenda. Tapi anehnya, semua itu justru makin menguatkan citranya, bukan sebagai malaikat, tapi sebagai manusia yang terlalu jujur menunjukkan kekurangannya. Diego Maradona akhirnya meninggal dunia pada 25 November 2020. Dunia berduka. Stadion, mural, dan doa mengalir dari segala penjuru. Di Napoli, Stadion San Paolo diubah namanya menjadi Stadio Diego Armando Maradona. Di Argentina muncul Gereja Maradona, tempat fans menyembahnya secara simbolis.
Di media sosial, jutaan orang menulis "You gracias Diego" dalam hari-hari berkabung global. Maradona bukan hanya milik Argentina, ia milik dunia. Fans-fans setianya tersebar dari Buenos Aires sampai Napoli, dari stadion-stadion kecil sampai layar-layar TV yang berdebu di pelosok dunia. Maradona adalah mitos, tapi juga nyata. Ia adalah lambang kemenangan orang kecil. Lambang bahwa dari jalanan miskin, seseorang bisa menaklukkan dunia. Banyak yang bilang bahwa ia adalah dewa sepak bola yang jatuh ke bumi sebagai manusia. Kisah hidup Diego Maradona penuh dengan pelajaran berharga, baik dari sisi keberhasilannya maupun kegagalannya. Maradona adalah contoh nyata kejeniusan di lapangan, tetapi kurangnya disiplin di luar lapangan, seperti kecanduan narkoba dan masalah pribadi, menunjukkan bahwa bakat saja tidak cukup untuk menjaga kesuksesan jangka panjang. Dia tumbuh di lingkungan miskin di Villa Fiorito, Argentina. Namun dengan semangat dan kerja keras, ia bisa menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Ini menunjukkan bahwa latar belakang bukanlah penghalang kesuksesan. Di Piala Dunia 86, Maradona menjadi kapten yang memimpin Argentina meraih gelar juara. Ia menunjukkan bahwa pemimpin sejati memberi contoh lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Meski terlibat banyak kontroversi, Maradona tetap dicintai oleh banyak orang karena kejujuran emosinya dan kontribusinya bagi sepak bola. Ini mengajarkan bahwa manusia bisa punya kekurangan, tapi ketulusan dan karya bisa membuat orang tetap dihormati. Kisah Maradona mencerminkan bahwa seorang legenda pun tidak lepas dari kesalahan. Ini mengajarkan kita untuk tidak menaruh ekspektasi kesempurnaan pada siapapun, dan bahwa setiap orang punya sisi terang dan gelap. Sebelum Maradona, nomor 10 hanyalah angka. Setelah Maradona, nomor itu menjadi simbol kejeniusan. Ia mendefinisikan ulang posisi playmaker. Ia adalah jantung permainan, otak taktik, sekaligus pemimpin spiritual di lapangan. Selepasnya angka 10 menjadi simbol pemain hebat seperti Messi, Totti, Zidane, pemain-pemain besar setelahnya memakai nomor 10 bukan hanya untuk bergaya, tapi sebagai penghormatan. Karena Diego menjadikan angka itu sakral. Tapi pengaruh Maradona tak berhenti di lapangan. Ia menjadi simbol perjuangan rakyat miskin. Ia melawan kekuasaan, menolak tunduk, dan berbicara lantang. Ia mewakili mereka yang terpinggirkan, bahwa impian bisa mengalahkan nasib. Ia bukan pahlawan sempurna. Ia jatuh dalam candu, dilarang bermain, bahkan dihina. Tapi Maradona selalu kembali. Dan itulah mengapa dunia mencintainya. Ia tidak pura-pura suci, ia manusia. Dan manusia selalu punya kesempatan untuk bangkit. Setiap anak kecil yang menggiring bola, dalam setiap nomor 10, roh Maradona tetap hidup. Ia telah menjadi mitos. Fansnya tidak memujanya karena dia sempurna, tapi karena dia jujur, emosional, dan membela rakyat. Maradona pernah berkata, "Saya telah melakukan kesalahan dan membayarnya, tapi bola tidak pernah ternoda." Ia menegaskan bahwa cinta dan kemurnian sepak bola tetap suci dan tak bersalah. Diego Armando Maradona bukan hanya legenda sepak bola. Ia adalah kisah hidup yang membara. Ia adalah bukti bahwa satu orang bisa mengguncang dunia dengan bola di kakinya dan api di hatinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.